Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang Amerika Serikat pada masa antarbellum. Pada tahun 1918, saat Perang Dunia Pertama atau The Great War berakhir, Amerika memasuki masa di mana mereka menutup diri dari politik internasional. Kebijakan tersebut adalah unilateral dan isolasionisme atau sering juga disebut non-intervensionisme. Kebijakan tersebut membuat Amerika benar-benar menghindari dari berbagai bahaya yang tidak diperlukan, seperti Perang Dunia Pertama yang hanya terjadi di Eropa dan tidak meluas hingga Amerika. Pada tahun 1918 itu juga dimulai sebuah periode yang disebut antarbellum, berasal dari kata inter yang berarti antar dan bellum yang berarti perang. Masa ini juga disebut masa antar perang. Periode ini merupakan masa yang berawal dari berakhirnya Perang Dunia Pertama dan awal Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 saat Jerman menginvasi Polandia. Pada periode ini, Amerika mengalami banyak peristiwa penting yang menentukan bagaimana kebijakan Amerika ke depannya. Great Depression atau masa depresi besar terjadi pada tahun 1929 yang berawal dari runtuhnya saham-saham Wall Street dan peristiwa Black Thursday hingga mengakibatkan deflasi dan krisis ekonomi di Amerika. Tahun 1932 adalah pemilihan presiden Amerika. Franklin Delano Roosevelt dari Partai Demokrat menang melawan petahana Herbert Hoover dari Partai Republik. FDR terpilih saat Amerika menghadapi masa puncak krisis depresi besar. Pada pidato pembukaannya, dia mengatakan, So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed effort to convert retreat. Kebijakan politik tetangga baik atau Good Neighbor Policy ini pertama kali disebut pada pidato pelantikan pertama, yaitu Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1933. In the field of world policy, I would dedicate this nation to the policy of the good neighbor. The neighbor who resolutely respects himself and because he does so, respects the rights of others. The neighbor who respects his obligations and respects the sanctity of his agreements in and with a world of neighbors. Kebijakan politik tetangga baik ini berusaha untuk mendefinisikan ulang cara orang Amerika memandang orang Amerika Latin, serta pada saat ia mempertahankan kesatuan pikiran dengan sudut pandang pemerintah Amerika. Latar belakang dari kebijakan politik
tetangga baik ini yaitu yang pertama, doktrin Monroe dan Manifest Destiny. Yang kedua, Roosevelt-Collery dan kebijakan pentungan besar. Yang ketiga, invasi Amerika Serikat ke negara-negara Amerika Tengah. Adapun tujuan dari kebijakan politik tetangga baik adalah yang pertama, yaitu memperbaiki hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Amerika Tengah dan Selatan. Yang kedua, memperkuat kepentingan nasional Amerika Serikat di benua Amerika dengan cara mengubah stereotip orang-orang Amerika Latin. Dan yang ketiga, mengubah pandangan orang-orang Amerika Latin tentang Amerika Serikat. Dan adapun dampak dari diterapkannya kebijakan politik tetangga baik ini adalah dihentikannya pendudukan marinir Amerika Serikat di Haiti pada tahun 1934 dan menyebabkan pembatalan amandemen Platt oleh perjanjian hubungan Kuba Amerika pada tahun 1934 dan negosiasi kompensasi untuk nasionalisasi yang dilakukan Meksiko atas aset minyak milik asing pada tahun 1938. Selanjutnya yaitu hasil dari kebijakan politik tetangga baik, yaitu yang pertama, Konferensi Buenos Aires tahun 1936. Hasil penting dari Konferensi Buenos Aires pada tahun 1936 ini membawa perkembangan lebih lanjut pada Konferensi Pan-Amerika 5 pada tahun 1938, di mana konferensi negara-negara Amerika sepakat dalam sebuah deklarasi untuk menyelesaikan semua perselisihan secara damai. Yang kedua yaitu Deklarasi 5 tahun 1938. Deklarasi 5 1938 ini yaitu negara-negara Amerika sepakat untuk menyelesaikan semua perselisihan secara damai, untuk menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, untuk menyangkal pengakuan atas wilayah yang disita dan membuatnya ilegal untuk menagih hutang dan dengan paksa. Pada 1 September 1939, Jerman menginvasi Polandia dan mengawali Perang Dunia II. Amerika Serikat yang sangat menghindari perang memilih untuk tetap netral. America hates war. America hopes for peace. Therefore, America actively engages in the search for peace. Prinsip netral yang diambil oleh Amerika Serikat pada tahun 1918 sampai 1941, yaitu yang pertama unilateral dan yang kedua yaitu non-intervensionisme. Prinsip ini dianggap sebagai usaha untuk menciptakan stabilitas dalam negeri dan menyimpan tenaga jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang genting. Prinsip unilateral dan non-intervensionisme Amerika Serikat bertahan hingga tahun 1941, tepatnya hingga pada tanggal 7 Desember, di mana pada hari tersebut pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor diserang oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 8 Desember di hadapan Kongres Amerika. Yesterday,
December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Franklin D. Roosevelt menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jepang dan sekutunya di Eropa yang menandakan berakhirnya sikap unilateral dan non-intervensionisme Amerika Serikat dengan bergabung ke blok sekutu. Amerika melakukan perjanjian pinjam sewa antara Amerika dan Soviet, juga melakukan suplai persenjataan dan logistik perang kepada Inggris saat awal-awal perang. Amerika secara berkala mengirim bantuan-bantuan baik logistik maupun persenjataan dan alat tempur kepada sekutu sementara Amerika Serikat, yaitu Inggris dan Uni Soviet, yang pada saat itu kedua negara tersebutlah yang menjadi target utama penyerangan Jerman. Salah satu contohnya adalah pemberian utang dan bentuk pinjam sewa kepada Uni Soviet dalam bentuk mesin-mesin perang dan bantuan lainnya. Sekianlah penjelasan kami tentang Amerika pada masa antarbelum. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.